Di sini saya Farizal Maulana akan mempresentasikan pengertian angka indeks. Angka indeks adalah ukuran statistik yang biasanya digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan relatif nilai suatu variabel tunggal atau nilai sekelompok variabel. Perubahan ini dinyatakan dalam persentase, namun angka indeks pada umumnya tidak dinyatakan atau ditulis. Akan tetapi setiap angka indeks selalu dibaca dalam persen. Klasifikasi angka indeks adalah indeks harga, indeks kuantitas, indeks nilai. B. Indeks harga sederhana, indeks harga IH, indeks kuantitas IK, indeks nilai IN. Bisa dilihat di slide nomor 3. Contoh soal bisa dilihat di slide nomor 4 dan penyelesaian di slide nomor 5. Selanjutnya slide nomor 6, indeks harga agregat. Indeks harga agregat tidak tertimbang. 1. Indeks harga agregatif IHN, rasio antara harga tahun N PN dengan harga tahun dasar PO yang meliputi beberapa macam produk dikali 100. Di slide nomor 6 ada contohnya, dan di slide nomor 7 contoh soal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Arsyad. Saya akan melanjutkan pertanyaan atau menjawab soal dari yang dijelaskan oleh Rizal Maulana tadi. Saya akan menjawab tentang soal sebelumnya tersebut. Indeks harga tahun 2009 dengan tahun dasar tahun 2000 meliputi barang X, Y, Z adalah rumusnya IH 2009 sama dengan sigma P 2009 per sigma P 2000 kali 100 sama dengan 4800 per 4200, hasilnya 114,29. Jadi indeks harga barang tahun 2009 dengan tahun dasar tahun 2000 adalah 114,29. Angka indeks ini memberikan informasi bahwa selama periode tahun 2000 sampai 2009 harga barang-barang mengalami kenaikan sebesar sama dengan 14,29%. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang indeks harga agregat tertimbang. Yang pertama yaitu ada indeks harga less payrus atau disebut IHL, yaitu kuantitas tahun dasar atau QO sebagai penimbang. Yang rumusnya IL sama dengan sigma PN kali QO per sigma PO kali QO kali 100. Yang kedua, indeks harga Paske atau IHP, yaitu kuantitas tahun N atau QN sebagai penimbang. Yang rumusnya IP sama dengan sigma PN kali PN per sigma PO kali QN kali 100. Yang ketiga yaitu indeks harga Fisher. Akar dari hasil kali antara IL dan IP sering disebut sebagai indeks harga ideal. IF, yang rumusnya IF sama dengan akar IL kali IP. Jadi dari kedua rumus tadi itu diakarkan, yang hasilnya jadi IF akar IL kali IP. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal IHL, yaitu indeks harga less payrus. Contoh soalnya yaitu tabel berikut ini berisi data mengenai harga dan jumlah kuantitas 3 macam barang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu X, Y, dan Z pada tahun 2000 dan tahun 2009. Tabelnya bisa dilihat nanti di kolom deskripsi, nanti ada saya kasih PPT itu di situ. Pertanyaannya, tentukan besarnya indeks less payrus dan apa maknanya. Kalau dimasukkan rumus IL 2009
yang hasilnya sigma P 2009 Q 2000 per sigma P 2000 Q 2000 dikali 100 yang sama dengan 22.560 per 20.400 dikali 100 dan hasil akhirnya 110,59. Jadi indeks Les Pairs tahun 2009 dengan tahun dasar tahun 2000 adalah 110,59. Angka indeks ini memberikan informasi bahwa selama periode tahun 2000 sampai 2009 harga barang-barang mengalami kenaikan sebesar 10,59% yang asalnya dari 110,59 dikurangi 100%. Selanjutnya contoh soal IHP atau indeks harga paske. Baik, saya bacakan. Tabel berikut ini berisi data mengenai harga dan jumlah kuantitas 3 macam barang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu X, Y, dan Z pada tahun 2000 dan tahun 2009. Tentukan besarnya indeks paske dan apa maknanya. Tabelnya bisa dilihat di PPT. Penyelesaiannya kita masukkan rumus. IP 2009 sama dengan sigma P 2009 kali Q 2000 per sigma P 2000 kali Q tahun 2009 dikali 100. Terus kita masukkan angka-angkanya 31.440 per 28.400 kali 100 yang hasil akhirnya jadi 110,70. Jadi indeks paske tahun 2009 dengan tahun dasar tahun 2000 adalah 110,70. Angka indeks ini memberikan informasi bahwa selama periode tahun 2000 sampai 2009 harga barang-barang mengalami kenaikan besar sebanyak 10,70% yang asal usulnya dari 110,70 dikurangi 100%. Selanjutnya yaitu contoh soal dan penyelesaian IHF atau indeks harga Fisher. Saya bacakan contoh soalnya dulu. Diketahui besarnya indeks Les Pairs tahun 2009 sama dengan 110,59 dan indeks paske atau IP tahun 2009 adalah 110,70. Besarnya indeks tahun 2009 adalah, kita masukkan rumus dalam penyelesaiannya. IF 2009 sama dengan akar IL tahun 2009 dikali IP tahun 2009. Kita masukkan angkanya. Akar 110,59 kali 110,70 yang hasilnya menjadi 110,64. Jadi indeks paske tahun 2009 dengan tahun dasar tahun 2000 adalah 110,64. Angka indeks ini memberikan informasi bahwa selama periode tahun 2000 sampai 2009 harga barang-barang mengalami kenaikan besar atau inflasi biasanya, yaitu 10,60% yang asal usulnya dari 110,64 dikurangi 100%. Baik, saya kira itu presentasi dari saya menjelaskan tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Bagus Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bagus Derajat, NIM B 20194. Contoh soal dan penyelesaian IHF. Diketahui besarnya indeks Les Pairs atau IL tahun 2009 sama dengan 110,59 dan indeks paske IP tahun 2009 adalah 110,70. Besarnya indeks Fisher atau IF tahun 2009 adalah IF 2009 sama dengan akar IL, 2009 kali IP 2009 sama dengan akar 110,59 kali 110,70 sama dengan 110,64.
Jadi indeks Pace tahun 2009 dengan tahun dasar tahun 2000 adalah 110,64. Angka indeks ini memberikan informasi bahwa selama periode tahun 2000 sampai 2009 harga barang-barang mengalami kenaikan besar, yaitu 110,64 kali 100% sama dengan 10,64%. Indeks harga konsumen adalah angka indeks yang dapat menghitung harga rata-rata barang dan jasa yang telah dikonsumsi oleh konsumen. Biasanya suatu negara menggunakan IHK untuk mengukur tingkat inflasi yang terjadi. Selain itu dapat menjadi pertimbangan dalam menyesuaikan gaji, upah, dana, dan pensiun dan kontrak lainnya. IHK berperan dalam mengukur harga barang tertentu, misalnya bahan makanan pokok, sandang, perumahan, dan lain-lain berkaitan dengan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. IHK rumusnya itu sama dengan PN per PO kali 100%. Contoh soalnya, pada tahun 2010 suatu jenis barang memiliki harga Rp10.000 per unit, sedangkan pada tahun dasar harga barang tersebut adalah Rp8.000 per unit. Maka IHK pada tahun 2005 adalah IHK pada tahun 2005 sama dengan Rp10.000 per Rp8.000 kali 100 sama dengan 125. Wow. Pengujian angka indeks kebaikan atau kesempurnaan angka indeks biasanya dilihat dari kenyataan apakah indeks yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria pengujian. Jenis pengujian angka indeks yang sering digunakan adalah time reversal test dan faktor reversal test. Pengujian angka indeks time reversal test IT,O kali IO, T sama dengan 1. Indeks ini belum dinyatakan dalam persen. IT, O indeks waktu T dengan waktu dasar O. IO, T sama dengan indeks waktu O dengan waktu dasar T. Time reversal test. Kesimpulan, indeks harga relatif memenuhi time reversal test. Indeks agregatif tidak tertimbang memenuhi time reversal test. Indeks last price tidak memenuhi time reversal test. Indeks ideal, indeks Irving-Fisher memenuhi time reversal test. Pengujian angka indeks faktor reversal test. V sama dengan P kali Q. V adalah nilai, P adalah harga persatuan, Q adalah banyaknya barang dalam satuan. Faktor reversal test. Kesimpulannya, indeks harga dan indeks kuantitatif memenuhi faktor reversal test. Indeks harga agregatif dan indeks kuantitatif agregatif memenuhi faktor reversal test. Indeks ideal, indeks Irving-Fisher memenuhi faktor reversal test. Misalnya mempunyai suatu deretan angka indeks atau indeks dari beberapa tahun, katakanlah T tahun dengan waktu dasar I, yaitu dengan simbol sebagai berikut: I1, I2, I dan seterusnya. Selanjutnya mempunyai indeks dari tahun-tahun yang sama tetapi dengan waktu dasar J sebagai berikut: I1, J, I2, J dan seterusnya. Nah, apabila diperoleh urutan indeks yang kedua, yaitu P dengan jalan membagi setiap indeks dalam urutan pertama, yaitu A dengan IJ, I, maka indeks dikatakan memenuhi pengujian sirkuler. Seperti rumusnya I1, IJ per IJ, I sama dengan 1 sama dengan IJ, J. Nah, seperti itu sebelum indeks dinyatakan dalam persen. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan apa yang disampaikan dari presenter sebelumnya, yaitu mengenai inflasi, bab inflasi.
Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bilang kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indikator yang sering digunakan untuk menghitung inflasi itu adalah indeks harga konsumen atau IHK, yakni indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsikan oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini ada cara menghitung inflasi itu, rumusnya inflasi sama dengan indeks harga konsumen periode ini dikurangi indeks harga konsumen periode lalu dibagi indeks harga konsumen periode lalu dikalikan 100. Ini contoh soalnya. Inflasi harga BBM premium antara tahun 2018 dan 2017, misalkan harga premium pada tahun 2008 itu Rp4.000 per liter, sedangkan harga premium pada tahun 2017 itu sebesar 6.500 per liter, sehingga perhitungan menjadi 6.500 dikurangi 4.000 dibagi 6.500 dikalikan 100, itu ketemunya 0,385 dikali 100%. Oh ya, 100-nya ini dalam bentuk persen ya teman-teman, sama dengan 35,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa premium mengalami inflasi sebesar 38,5% dari tahun 2018 hingga 2017. Secara rata-rata, premium mengalami kenaikan inflasi sebesar 4,3% per tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa premium mengalami inflasi ringan, karena dalam kurun 9 tahun mengalami inflasi tidak lebih dari 10%. Inflasi juga itu ada 4 ya teman-teman, itu ringan, terus ringan, sedang, berat sama super berat ya, melunjak banget yang itu lebih dari 100%. Terus ini, namun dari segi kemampuan uang terhadap premium jelas menurun. Dengan kata lain, kemampuan uang kita saat ini menurun sebesar 38,5% untuk membeli premium bila dibandingkan kemampuan uang kita di tahun 2008 untuk barang yang sama. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Nanti mungkin akan dilanjutkan presenter selanjutnya untuk waktu yang sudah disempatkan teman-teman. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.